indah, indahmu yang sempurna. Tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kaulah yang maha sempurna. Angan jiwaku melayang, terbang tinggi ke awan. Hilanglah resah jiwa, tenang bersamamu. Embun pagi membasahi bumi, matahari menyinari bumi, bintangmu menghiasi malam, gunungmu menjaga bumi. Indahmu yang sempurna, tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kaulah yang maha sempurna. Angan jiwaku melayang, terbang tinggi ke awan. Hilanglah resah di jiwa, tenang bersamamu Tuhan. Indahmu yang sempurna, tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kaulah yang maha sempurna. Bintangmu menghiasi malam, gunungmu menjaga bumi. Indahmu yang sempurna, tiada Tuhan selain dirimu, pencipta alam semesta. Kau yang maha sempurna. Angan jiwaku melayang, terbang tinggi ke awan. Hilanglah resah di jiwa, tenang bersamamu Tuhan. Jumpa kembali di Emiten Journey Inspiration of Life.
Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan judulnya adalah dengan temanya percaya kepada Tuhan adalah melakukan firman walau di luar batas kewajaran umumnya dunia. Jadi maksudnya gini teman-teman, banyak sekali perintah-perintah dan peraturan Tuhan teman dalam firman Tuhan itu ternyata benar-benar di luar kewajaran duniawi teman. Jadi apa yang dilakukan orang dunia, apa yang terjadi di dunia, bahkan apa yang diyakini orang yang punya keyakinan, dalam arti kata orang berkeyakinan adalah orang beragama yang orang beragama tapi masih duniawi teman. Jadi orang yang beragama yang belum atau tidak mengenal firman Tuhan dan belum atau tidak mengenal pribadi Tuhan yang sebenarnya gitu. Nah ini disebutnya orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan dan orang beragama itu anggap bahwa apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan ya yang dilakukan oleh yang melakukan firman Tuhan itu dianggapnya tidak wajar. Adalah hal yang tidak wajar apabila melakukan perintah peraturan yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya itu parameternya teman-teman adalah parameter kekekalan gitu. Parameter nanti bagaimana hidup kekal di dalam surga, di dalam akhirat. Bisa juga sih dalam akhirat masuk neraka gitu. Jadi pola-pola pikir perintah peraturan firman Tuhan itu semua berujung kepada kekekalan teman-teman. Sedangkan dunia itu bicara kesementaraan, kefanaan gitu. Seperti orang hidup yang menumpang, firman Tuhan katakan begitu. Nah tapi kalau bicara di perintah peraturan firman Tuhan, kita bicara rumah kita yang tetap ya ada di langit baru bumi baru itu gitu yang Tuhan ciptakan bagi kita semua teman. Tapi dunia menghendaki apa yang terjadi dunia saat ini teman. Dunia saat ini adalah dunia yang fana sementara yang dianggap malah wajar gitu oleh dunia, oleh orang dunia, bahkan oleh orang yang berkeyakinan tadi teman-teman. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu apabila kita percaya kepada Tuhan baru akan mampu teman melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita kepercayaannya tanggung gitu ya bisa tidak berani melakukan firman Tuhan teman. Karena memang banyak hal yang di luar kewajaran dunia pada umumnya gitu. Nah ini dasarnya teman-teman dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 dan kitab Lukas pasal 6 ayat 20-36 teman. Nah ini menyinggung ya isinya percaya itu harus apa gitu. Nah ini yang saya coba bacakan dulu teman-teman sebelum masuk ke draft. Saya baca di kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 teman-teman ayatnya 1 sampai 14 teman-teman. Ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya rumahnya Tuhan Allah teman-teman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini yang disebut aku di sini adalah Nabi Isa teman. Nabi Isa itu ya setelah diutus memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya perintah peraturan Tuhan di dalam dunia ini diutus oleh Tuhan Allah gitu dan sampai menebus dosa kita sampai wafat. Akhirnya Nabi Isa itu kan mendahului wafat itu kan masuk ke dalam surga dulu teman-teman. Nah itu maksudnya simbolis adalah ya Nabi Isa mewakili kita teman sebagai sulung ya untuk bisa mengetahui keadaan di dalam akhirat di dalam surga tadi teman. Intinya seperti itu. Jadi Nabi Isa itu katakan bahwa dia pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat-tempat bagi kita gitu. Dan apabila Nabi Isa telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kita, ya Nabi Isa akan datang kembali dan membawa kita ke tempat yang Nabi Isa sudah datangi tadi teman-teman, ya di dalam surga tadi gitu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat Nabi Isa berada, kita pun berada gitu. Jadi Nabi Isa itu memang kalau secara Nasrani dikatanya sebagai sulungnya kita teman-teman. Dan kemana Nabi Isa pergi, kita tahu ya jalan ke situ gitu. Nah kata Thomas muridnya gitu kepadanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah Nabi Isa berkata,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui Nabi Isa. Nabi Isa di sini dalam arti kata kalau di universal kan teman, Nabi Isa dalam bentuk firman Tuhan gitu. Jadi waktu Tuhan Allah mengutus Nabi Isa hidup di dunia ini, ya firman Tuhannya kan apa yang Tuhan perintah peraturkan kepada Nabi Isa itu kan diucapkan oleh Nabi Isa. Jadi saya secara universal katakan bahwa waktu Nabi Isa mengucapkan perintah peraturan Tuhan Allah, ya berarti kan firmannya hidup gitu, disampaikan oleh Nabi Isa. Tapi setelah Nabi Isa wafat gitu, menebus dosa-dosa kita, lah terus gimana gitu? Bagaimana kita bisa tahu bimbingannya dari yang diperintah peraturan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Isa? Ya satu-satunya jalan cuma masalah Nabi Isa meninggalkan kepada murid-muridnya adalah perintah peraturan yang dibukukan, dikitabkan gitu. Nah akhirnya lahirlah kitab suci teman-teman. Berarti apa yang saya universalkan itu, apabila ada kata-kata Nabi Isa, saya kadang-kadang sebut itu bukan Nabi Isa, tapi secara universal adalah firman Tuhan gitu. Karena apa yang dikatakan Nabi Isa itu adalah semua gitu. Apa yang diperintah peraturan Tuhan Allah bagi kita manusianya gitu, melalui Nabi Isa. Jadi saya sering katakan bahwa kalau buat saya pribadi, Nabi Isa itu identik dengan firman Tuhan teman. Nah kenapa saya lakukan universal seperti ini? Supaya teman-teman yang di agama lain pun bisa gitu, waktu saya sebut firman Tuhan, ya dikonversikan ke firman Tuhan masing-masing agama kita teman. Jangan sampai harus seperti saya di Nasrani, ya berarti waktu saya ngomong firman Tuhan bagi keluarga saya dan teman-teman saya yang Muslim, ya bicara firman Tuhan secara Al-Quran gitu. Nah kalau secara Buddha ya berarti kitab sucinya Buddha, Hindu ya berarti kitab sucinya Hindu gitu. Banyak teman-teman saya yang dari Bali gitu beragama Hindu, ya maksud saya coba apa sih yang diperintahkan oleh kitab sucinya Hindu gitu, ya itu lakukan gitu. Saya Nasrani ya saya lakukan Alkitab. Keluarga dan teman saya yang Muslim lakukan Al-Quran. Tapi kalau yang Buddha, Hindu dan lain-lain, Konghucu mungkin ya melakukan sesuai dengan agamanya masing-masing gitu. Masing-masing punya firman Tuhan teman-teman. Jadi di sini katakan bahwa kalau diuniversalkan gitu, firman Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui melakukan firman-firman Tuhan tersebut gitu. Sekiranya kamu mengenal firman Tuhan, pasti kamu juga mengenal Tuhan Allah. Sekarang ini ya kamu mengenal Tuhan Allah dan kamu telah melihat Tuhan Allah. Jadi apabila kita sudah mengenal firman Tuhan teman, ya di firman yang lain katakan bahwa firman Tuhan Allah adalah ya Allah gitu. Ya Tuhan Allah adalah ya firman Tuhan Allah. Jadi bolak-balik teman, apabila kita sudah benar-benar mengenal lebih dalam mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, ya kita seolah-olah sudah mengenal dan mengerti, sudah benar-benar hidup bersama dengan Tuhan Allah. Jadi tetap kaitannya Tuhan Allah itu tidak bisa teman-teman dengan imajinasi kita sendiri, dengan pikiran perasaan dan kehendak kita seenaknya sendiri gitu. Nggak bisa teman-teman. Jadi kita bicara Tuhan Allah adalah dasar itu harus ada firman Tuhannya gitu. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan Allah. Nah kita berarti harus lebih dalam mengerti akan firman Allah, dan juga kita mesti belajar untuk berani ya dengan beriman melakukan firman Tuhan Allah. Nah Tuhan Allah katakan di dalam firman yang lain, katakan bahwa apabila kita ingin, kalau bicara mau mengenal firman Tuhan atau mengenal pribadi Tuhan, itu kan seolah-olah kan kita diberikan hak independen teman. Jadi terserah kita diberikan hak bebas itu. Kita mau mengenal pribadi Tuhan atau firman Tuhan atau tidak, itu benar-benar diberikan hak bebas teman. Tapi kalau bicara setelah kita putuskan bahwa kita mau mengenal gitu pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, nah baru di situ Tuhan akan kasih pengertian bahwa untuk bisa mampu mengerti, untuk menindaklanjuti pengenalan gitu, melanjutkan pengenalan kan harus mengerti. Nah untuk mengerti ini ya Tuhan sudah beri kepada kita roh Tuhan yang ada di dalam roh kita.
Tetapi kalau kita tidak tahu bahwa di manusia itu, di kita ini ada terdiri dari tubuh, jiwa, roh, ya karena orang dunia tahunya cuma tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Nah, bagaimana roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia ini bisa hidup gitu? Ya karena kita sendiri juga tidak ngerti bahwa di dalam kita ada roh gitu. Nah, kita mesti kenal dulu, teman, kenal, mengerti bahwa di dalam kita ada roh. Ada roh. Nah, roh itu adalah tempatnya roh Tuhan di dalam kita. Itu loh, teman. Nah, waktu roh Tuhan sudah ada di dalam roh kita, itu namanya pengertian akan firman Tuhan jadi berubah, teman. Yang tadinya firman Tuhan hanya berbentuk tertulis, logos saja, hukum saja, baku gitu. Nah, waktu hidup firman Tuhan itu dihidupkan oleh roh Tuhan, ini akan berubah dari logos menjadi rema, teman. Tuh firman Tuhan yang hidup gitu, yang benar-benar bisa menyesuaikan ya dengan problem yang terjadi, teman-teman. Jadi bisa saja satu ayat dalam satu kitab gitu yang sama, ayat yang sama dari kitab yang sama, ya pasal yang sama, ayat yang sama, pasal yang sama, kitab yang sama, itu bisa mungkin sampai kita meninggal juga nggak pernah bisa cukup mengartikan ayat, pasal dan kitab itu, teman, karena hidup gitu, benar-benar hidup gitu. Bayangin sekarang sudah hampir 2000 tahun ya, bukan hampir, sudah 2000 tahun firman Tuhan itu tidak pernah berubah, teman. Itu sudah berapa generasi? Ya kalau generasinya anggaplah firman Tuhan katakan 70-80 tahun, bahkan ada yang umurnya yang manusia tertua itu 120, anggaplah rata-rata 80 ke 120, anggap 100 tahun itu. Nah, kalau udah bicara 2000 tahun itu kan sudah berapa? Jadi 20 generasi, teman-teman. Ya, 20 generasi di atas kita. Firman-nya nggak pernah robah, teman-teman. Ya kalau firman-nya Tuhan itu tidak hidup, pasti orang sudah bosen dan sudah kadaluarsa, udah bisa nggak pakai, teman. Nah, tapi ternyata kan enggak. Dari 2000 tahun sampai hari ini kita masih tetap pegang firman yang sama, teman. Ya, jadi itu kenyataan bahwa firman Tuhan itu hidup, teman. Makanya tadi saya katakan dalam ayat yang sama, pasal yang sama, dalam kitab yang sama, itu pengertian itu sampai kita meninggal tidak pernah akan habis, teman. Ya buktinya sudah 20 generasi lewat, tetap firman Tuhannya nggak berubah, tetap aja begitu gitu. Jadi ini kita harus tahu bahwa betapa memang firman itu apabila dihidupkan dengan roh Tuhan akan berubah menjadi logos. Pengertiannya itu jadi tidak terbatas, teman, unlimited gitu, pengertian akan firman Tuhan. Nah, begitupun juga, teman, waktu kita sudah bisa menghidupkan roh Tuhan, maka kemampuan mengerti berubah gitu. Nah, waktu kita mengerti berubah, itu ada dampaknya, teman-teman. Kita juga jadi akhirnya punya kemampuan untuk berani beriman melakukan firman Tuhan, teman. Kenapa? Karena pengertian kitanya sudah berubah, teman. Nah, jadi kuncinya yang apabila kita percaya Tuhan itu ya tidak bisa cuman tidak ada dasar firman Tuhan gitu. Harus ada dasar firman Tuhan, harus juga ada dasar roh Tuhan sehingga kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, dari kita mampu melakukan firman Tuhan terus-menerus akan lahir iman gitu. Iman kita makin naik level. Pengenalan kitanya akan lebih dalam. Pengertiannya akan makin sempurna, makin sempurna gitu. Nah, keberaniannya akan makin berani sehingga ya imannya naik ke level-level yang lebih tinggi, teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi tidak di sini dikatakan sekiranya kamu mengenal firman Tuhan, pasti kamu juga mengenal Tuhan Allah gitu. Ya, sekarang ini kamu mengenal Tuhan Allah dan kamu telah melihat Tuhan Allah apabila kita memang sudah mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah gitu. Nah, kata Filipus kepadanya, tunjukkanlah Tuhan Allah itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Nabi Isa kepadanya, telah sekian lama Nabi Isa katakan bahwa apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Allah melalui Nabi Isa, yaitu adalah Tuhan Allah gitu. Jadi diidentikan. Kalau misalnya Filipus pengen tahu Tuhan ke Allah kayak apa, ya lihat aja dari firman Tuhannya gitu. Ya apa yang dilakukan oleh firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh kita apabila kita lakukan hidup sesuai firman Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah sudah beserta kita gitu. Jadi si Nabi Isa mengingatkan Filipus seperti itu, teman-teman. Jadi kaitannya kalau memang kita pengen tahu
ada Tuhan Allah atau tidak, ya kembali lagi kita mengenal firman Tuhan Allah enggak, kita mengerti firman Tuhan Allah enggak, kita melakukan firman Tuhan Allah enggak. Nah kalau kita memang melakukan semua itu, ya berarti ya Tuhan Allah seperti itu gitu. Jadi jangan istilahnya menuntut wujud fisiknya Tuhan Allah. Tuhan Allah kan roh itu, nggak mungkin bisa kelihatan gitu. Jadi yang bisa dinyatakan itu adalah ya kita, perbuatan kita melakukan apa yang Tuhan Allah peraturkan dalam firman-Nya itu, teman. Yang penting itu. Tidak percayakah engkau bahwa apa firman Tuhan di dalam Tuhan Allah dan Tuhan Allah di dalam firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tidak apa firman Tuhan katakan dari si firman Tuhannya sendiri, tetapi dari Tuhan Allah, karena firman Tuhan Allah adalah perintah peraturan Tuhan Allah gitu, yang diam di dalam ya di dalam si firman Tuhan tadi gitu loh. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi firman Tuhanlah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu di dalam Tuhan Allah dan Tuhan Allah di dalam firman Tuhan. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah ini jadi yang penting itu, kalau kita pengen tahu ada Tuhan Allah atau tidak, ya hasil kerjanya dari yang kita lakukan aja, teman. Waktu kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan Allah kan ada hasilnya. Nah hasil itu adalah bukti bahwa Tuhan Allah itu ada gitu. Firman Tuhan berkata kepada Tuhan, katakan sesungguhnya barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang firman Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab, nah ini cerita Nabi Isa nih teman-teman. Nabi Isa kan istilahnya, kalau sampai Nabi Isa katakan apabila kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan, ya kita ini ya mengerjakan apa yang seperti Nabi Isa kerjakan. Bahkan gitu dia bilang gitu, ya bisa lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah Nabi Isa lakukan itu. Nah dalam arti kata, sebab Nabi Isa itu yang sudah lebih mendahului kita sebagai sulam kita, ya sudah ada di pangkuan, sudah ada di sisinya Tuhan Allah di dalam surga, teman. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama Nabi Isa gitu. Jadi di sini dikatakan ya Nabi Isa akan melakukannya supaya ya Tuhan Allah itu dipermuliakan di dalam, ya karena kita dianggap anak itu. Kalau Nasrani selalu anggapnya gitu, teman. Jadi kita ini apabila yang mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya kita ini adalah anak-anaknya Tuhan gitu. Kalau secara Nasrani katakan begitu, teman-teman. Jika kita meminta sesuatu kepada melalui Nabi Isa gitu, ya dalam namanya Nabi Isa kepada Tuhan Allah juga, ya Nabi Isa, Tuhan Allah juga akan melakukannya untuk kita gitu. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Jadi Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, sehingga kita bisa juga meminta sesuatu itu, ya bisa langsung kepada Tuhan Allah, tapi juga bisa melalui ya Nabi Isa gitu sebagai sulungnya kita. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Yohanes pasal 14 ayat 1-14. Nah ini saya coba baca lagi di kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas ini konsekuensi orang percaya, teman-teman. Orang percaya itu harus melakukan hal-hal yang di luar kewajaran ya manusia atau dunia pada umumnya. Jadi nggak mudah, teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah gitu. Nah ini coba saya bacakan dulu di kitab Lukas pasal 6, teman-teman. Kitab Lukas pasal 6 ayatnya 20, mulai dari 20, teman, 20 sampai 36, tapi kepecah dua perikop gitu. Jadi perikop satunya itu judulnya ucapan bahagia dan peringatan, itu dari perikop 20 sampai ke 26, teman-teman. Nanti dilanjut lagi perikop keduanya, ya dari 27 sampai 36. Perikopnya judulnya kasihilah musuhmu gitu. Nah ini yang nanti kita bacakan ini bukan hal mudah, teman-teman. Melakukan firman Tuhan itu benar-benar di luar kewajaran batas-batasan manusia pada umumnya gitu. Jadi beda sekali gitu. Ini saya bacakan dulu yang 20 sampai 26, teman-teman. Judul perikopnya itu ucapan bahagia dan peringatan.
Lalu Nabi Isa memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, ini sudah mulai ayat 20 aja sudah mulai menyatakan bahwa yang miskin itu malah berbahagia gitu. Karena kitalah yang bakal menjadi pemilik kerajaan Allah gitu. Tapi kalau dunia kan nggak bisa terima ini, teman-teman. Orang miskin kok mesti bahagia gitu. Nah, yang di ayat 21-nya, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Jadi ceritanya kan semua mengandung janji-janji nanti, teman-teman. Tapi kalau orang dunia kan tidak mau, ya maunya sekarang gitu ya. Ya istilahnya sekarang jangan lapar dan sekarang jangan menangis gitu. Tapi kalau cerita di perintah peraturan firman Tuhan kan kebalik, teman. Ya ini yang dianggap kurang wajar gitu bagi dunia tuh. "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Nah, ini coba bayangin, masa ayat 22 bunyinya gitu kan pasti juga dunia tidak bisa terima ini, teman. "Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi seperti kita diperlakukan gitu. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Gitu. Nah, ini ucapan bahagia dan peringatan seperti ini, teman-teman, ini sudah berbeda, hampir berbeda semua dengan kewajaran duniawi pada umumnya. Kewajaran yang orang-orang dunia lakukan, kewajaran bagi orang-orang yang berkeyakinan gitu. Ini udah beda semua, teman-teman. Jadi memang perintah peraturan Tuhan itu tidak mudah dilakukan karena memang ketidakwajaran tadi, teman. Dianggapnya aneh, dianggapnya gila, dianggapnya sesat, dianggap segala macam gitu. Dan tinggal kita berani nggak tetap melakukan apa yang Tuhan perintah perintahkan dalam firman-Nya itu, teman-teman. Ini cerita yang perikop satunya bunyi gitu, teman, yang ucapan bahagia dan peringatan. Nah, saya baca lagi lebih lanjut perikop 2-nya, teman-teman. Perikop 2-nya itu, "Kasihilah musuhmu," gitu. Nah, ini lebih ekstrim lagi gitu. Ada musuh kok malah mesti dikasihin. Mestinya kalau musuh kita nggak balas aja kan sudah bagus. Tapi kalau dalam firman Tuhan gitu, musuh itu malah mesti dikasihi, teman-teman. Bukan cuman sekedar dibiarkan tidak dibalas, tapi harus dikasihi gitu. Nah, tetapi ini mulai saya baca di ayat 27-nya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lah, apa mau gitu? Ya kalau bicara orang dunia pada umumnya gitu, ya jangankan kita mesti berbuat begini, kita mengabaikan aja orang dunia anggap sudah baik loh, teman. Tapi kalau dari sisi firman Tuhan itu ternyata kurang, ya mengabaikan pun kurang gitu. Tapi di sini dikatakan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuh, kalau orang dunia mana mau gitu, ya berbuat baik kepada orang membenci kamu gitu. Ya kalau orang membenci kita ya sudah, kita cuek aja gitu, nggak usah berbuat baik gitu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Masa sudah mengutuk kita doain, mintain berkat kepada Tuhan untuk mereka gitu, yang mengutuki kita. Ini kan udah nggak wajar gitu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu gitu. Nah, ini teman-teman coba bayangin, apa teman-teman mau gitu melakukan firman seperti ini gitu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ini kan
dibenci dunia, teman-teman. Apa firman-firman yang di ayat-ayat seperti kan dibenci dunia, dianggap nggak wajar gitu, nggak normal gitu. Kita kalau sampai bertindak seperti itu nggak wajar dan nggak normal gitu, dan tidak bisa diterima. Lah ujung-ujungnya kita yang jadi menderita, teman-teman, karena dianggap aneh, dianggap nggak wajar, dianggap gila, mungkin nggak waras gitu. Nah akhirnya kita yang jadi menderita. Ya kita dikucilkan, kita ditindas, kita dicemooh, kita di segala macam, teman-teman. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi memang melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak umum, tidak seperti kebaikan orang lain. Jadi Tuhan itu pengen sempurna, bukan cuma baik tapi pengen sempurna gitu. Kita pengen harus sempurna. Nah kenapa kita mesti sempurna? Ini nyempil dikit gitu. Ya karena yang saya sering sharingkan bahwa Tuhan itu pengen kita yang diundang, kita yang dipilih, itu harus sempurna supaya bisa waktu meninggal dunia nanti bisa masuk ke langit baru bumi baru itu dalam kondisi menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan Tuhannya, kerajaan Allah di dalam surga itu gitu. Tapi kalau kita cuma melakukan hal yang baik aja, teman-teman, seperti orang dunia lakukan kebaikan itu, seperti orang yang berkeyakinan lakukan kebaikan, ya cuman bisa masuk ke dalam rakyat jelata aja, teman-teman, di dalam surganya tuh. Dan Tuhan tuh nggak mau gitu. Jadi orang-orang pilihan Tuhan, orang yang diundang Tuhan, orang dipilih Tuhan itu pengennya harus bisa melakukan sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki, supaya waktu meninggal dunia itu bisa masuk ke dalam akhirat di dalam surga sebagai keluarga kerajaan Allah dalam surga yang mengatur ya rakyat jelata di dalam surga dari orang-orang yang baik tadi, teman. Baik orang dunia yang baik atau orang yang berkeyakinan beragama tadi tapi duniawi yang baik, bahkan orang yang tidak atau belum terima Tuhan, tidak mengerti akan Tuhan, tapi secara di bawah alam sadar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu juga termasuknya orang baik, teman-teman. Nah, orang-orang tersebut meskipun tidak beragama ya, tapi secara di bawah alam sadar melakukan firman Tuhan, ya orang-orang tersebut juga akan masuk surga, teman-teman. Ya akan menjadi warga surga gitu. Nah, tinggal yang tadi dikatakan, apakah teman-teman mau gitu? Apakah teman-teman mau ya hanya cuma sekedar masuk ke dalam surga sebagai rakyat jelata begitu saja? Ya apa teman-teman gak nyesal ya disamakan dengan orang yang tidak beragama gitu, orang dunia? Ya apa mau gitu? Mestinya kan kalau kita sudah bicara beragama, kita sudah punya pegangan firman Tuhan dan punya pribadi Tuhan, yang mestinya ya kita harusnya masuk rancangan kehendak Tuhan yang sempurna itu gitu. Meskipun kalau kita hitung secara matematis ikut kalau kita bicara matematis kan ya memang kalau kita bicara mau sempurna, kita itu harus meninggalkan ikatan-ikatan hal-hal duniawi, teman-teman. Benar-benar baru bisa kita sempurna. Tapi kalau kita cuma menjadi rakyat jelata yang baik di dalam surga, rasanya masih ada excuse gitu. Kita masih bisa menikmati, memiliki dan menikmati hal-hal duniawi gitu. Dan meskipun ya waktu kita meninggal cuma bisa masuk ke dalam menjadi rakyat jelata dalam surga. Tapi banyak orang dunia yang milih ini, teman-teman. Kenapa? Karena orang dunia tidak percaya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, nggak sadar gitu. Orang dunia tidak sadar bahwa hidup ini sementara, yang 70, 80 atau 120 tahun. Sedangkan yang Tuhan maksud itu hidup kita ini harusnya masuk ke alam kekal di akhirat tuh, yang tidak berbatas umur 70, 80 atau 120 tahun. Nah ini kadang-kadang banyak orang dunia, orang yang berkeyakin tidak menyimak ini, teman-teman, mengacukan. Jadi seolah-olah hidup di dunia itu tidak beda dengan hidup di akhirat yang tidak berbatas itu gitu. Nah ini yang salah kaprahnya di sini, teman-teman. Ini yang mesti harus ada, memiliki pendalaman pengenalan, ya mesti ada kemampuan mengerti firman Tuhan yang disupport oleh Roh Tuhan tadi gitu. Ya keberanian untuk beriman lebih gitu waktu melakukan firman Tuhan, ya karena oleh Roh Tuhan juga. Nah ini yang bisa menyebabkan kita tahu dan kita terbangun gitu bahwa yang namanya apakah kita mau gitu ya masuk di
akhirat menjadi, bukan cerita masuk ke dalam neraka loh. Ini kita bicara baik-baik nih, orang baik-baik gitu. Jadi apakah mau kita masuk ke dalam surga hanya menjadi rakyat jelata? Ya gara-gara ya cuman bisa menikmati hal duniawi yang sementara itu selama 70-80 tahun saja gitu. Kalau kita sekarang sudah bicara usia di atas 55, berarti sudah masuk masa pensiun dunia gitu, 55 tahun ke atas. Ya 55 ke 70 itu kan tinggal 15 tahun teman. 55 ke 80 itu tinggal 25 tahun. Nah apa kita mau gitu? Ya masih terikat hal-hal dunia hanya untuk bisa dinikmatin 15 sampai 25 tahun. Tapi setelah itu ya kita cuma jadi rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah ini yang teman-teman mesti pertimbangkan, apa lebih pilih yang mana gitu. Lebih pilih yang gara-gara duniawi sementara untuk 15-25 tahun sehingga jadi rakyat jelata, atau kita berani lepaskan hal duniawi ya sengsara menderita selama 15-25 tahun bagi melakukan hidup di dalam dunia itu kan dilepaskan duniawinya, tapi kita akan mendapatkan hadiah, mendapat reward kekal untuk menjadi keluarganya Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga gitu. Nah ini tinggal kembali ke iman kita lagi. Ya iman kita butuh pengertian firman yang benar-benar bisa dimengerti. Nah untuk bisa mengerti firman Tuhan itu ya butuh mau mengenal firman Tuhan. Di baliknya seperti itu gitu. Jadi di sini kalau yang memang secara kasat mata ya mereka anggap kita aneh gitu. Tapi ya ini karena aneh itu karena Tuhan pengen kita sempurna. Makanya tadi istilahnya yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini semua karena Tuhan pengen kita sempurna teman. Kalau orang baik pasti tidak mau melakukan ini. Justru orang yang sempurna ini yang berani melakukan ini teman-teman. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kadang-kadang waktu melakukan firman Tuhan yang sampai sudah sekelas ini teman-teman, itu kadang-kadang kalaupun misalnya pribadi kita berani melakukan, kadang-kadang juga pasangan kita bisa komplain loh, bisa aneh, bisa nganggap aneh gitu. Anak-anak kita bisa marah loh, orang tua kita, mertua kita bisa marah. Belum lagi nanti kita dibikin dikucilkan oleh keluarga kecil kita, oleh keluarga besar kita gitu. Ya karena kita dianggap aneh teman. Itu tuh kalau kitanya mau loh. Nah untuk kita bikin mau itu udah susah. Apalagi kalau kita pertimbangkan orang-orang di pinggir kita gitu ya. Kita mau melakukan tapi orang di pinggir kita bisa nggak terima. Terutama pasangan kita teman. Saya banyak sekali punya teman-teman rohani yang pertumbuhan imannya berhenti karena memang toleransi kepada pasangannya gitu. Jadi yang suami bertoleransi kepada istrinya, yang istrinya bertoleransi kepada suami, akhirnya setak teman-teman. Si suami yang benar-benar pengen lebih beriman itu berhenti karena ulah istrinya. Si istrinya yang pengen lebih beriman lebih juga berhenti karena ulah suaminya. Nah mestinya ini yang Tuhan nggak mau gitu. Mestinya kita sebagai suami meskipun tidak tersupport oleh istri, ya tetap kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Meskipun dengan tetap catatannya harus tetap mengasihi istri kita. Nah begitupun istri gitu, seorang istri itu tetap harus melakukan firman Tuhan dengan kondisi ya harus tetap tunduk kepada suaminya. Itu teori itu harus berjalan teman. Nah ini hal-hal yang seperti ini adalah yang menyenangkan hati Tuhan teman, bahwa suami yang terhalang oleh istrinya tetap melakukan firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dan tetap mengasihi istrinya, itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan teman. Begitupun seorang istri gitu, seorang istri yang tetap melakukan firman Tuhan dengan tetap tunduk kepada suaminya gitu, ya itu juga sangat menyenangkan Tuhan gitu. Nah itu yang Tuhan cari, itu seperti itu teman-teman. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang yang berdosa,
supaya mereka menerima kembali sama banyaknya gitu. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat gitu. Dan kalau prinsipnya Tuhan Allah seperti itu teman-teman, ya ada cerita firman katakan hujan juga buat semua, matahari juga buat semua gitu. Jadi memang Tuhan itu yang menganggap semua manusia itu pengennya Tuhan tuh baik gitu, nggak dipetak-petakin. Manusianya yang metak-metakin gitu. Kalau Tuhannya sih pengennya kan tidak gitu. Nah, jadi di sini dikatakan hendaklah kita murah hati seperti Tuhan Allah adalah murah hati. Ini di kitab, di dua kitab ini saya udah bacakan, dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 saya udah bacakan, kitab Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 36 juga saya sudah bacakan teman-teman. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman, siapa tahu bisa lebih jelas gitu. Jadi saya bikin judulnya, temanya teman-teman, percaya kepada Tuhan adalah melakukan firman Tuhan walaupun ya di luar batas kewajaran duniawi manusia dunia pada umumnya gitu. Yaitu konsekuensinya tadi dikatakan kita akan mengalami banyak kendala gitu. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 teman-teman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kepadaku di sini teman-teman adalah percaya kepada Nabi Isa. Ini firman Tuhan yang ini mengatakan itu padaku, itu adalah Nabi Isa gitu. Tapi di mana secara universal diartikan, kalau buat saya secara universal diartikan Nabi Isa itu adalah sebagai firman Tuhan teman. Yang tadi saya katakan sebelumnya gitu. Karena Nabi Isa itu waktu itu gitu diperintah peraturan oleh Tuhan Allah untuk mencapaikan kepada manusia perintah peraturan Tuhan Allahnya gitu. Tapi bagi kita sekarang Tuhan Nabi Isa-nya sudah tidak ada di dunia gitu. Yang tertinggal itu adalah ya firman Tuhannya gitu. Firman Tuhan yang berupa kitab suci yang sudah dijilid, dijadikan oleh murid-muridnya si Nabi Isa tadi. Nah, ini jadi saya balikan, kalau kita bicara Nabi Isa kadang-kadang saya larikan universalnya biar diartikan firman Tuhan aja, supaya kalau diartikan firman Tuhan semoga bisa kepake juga untuk teman-teman keluarga saya yang di agama lain teman-teman. Meskipun masing-masing firman Tuhannya kan beda-beda gitu. Tadi saya katakan yang kalau saya Nasrani pasti firman Tuhannya dasarnya dari Alkitab gitu. Tapi kalau keluarga dan teman saya yang dari Muslim, yang firman Tuhannya dari Al-Quran. Nah, agama Hindu dan Buddha dan Konghucu dan lain-lain, ya dasar kitab sucinya apa kitab perintah peraturan Tuhannya dari masing-masing agama kan ada teman-teman. Cuman saya sering universalkan, di mana secara universal diartikan sebagai kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada kata-kata Nabi Isa, saya sering konversikan Nabi Isa, saya ganti firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan akan lebih mudah menyatakan percaya Allah dalam tindakan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau bicara percaya nggak percaya teman, kalau kita bicara tidak dengan melakukan firman Tuhan, nah buktinya apa gitu? Ya kita percaya kepada Tuhan Allah itu buktinya apa? Kalau tidak melakukan firman Tuhan Allah gitu. Kalau misalnya kita percaya Tuhan dasarnya cuma imajinasi kita, hanya jiwa kita, pikiran perasaan kita, itu kan jadi tanda tanya teman-teman. Ya percaya itu ya tanda tanya cuma tapi kalau bicara percaya itu adalah melakukan firman Tuhan, itu kan jelas teman-teman. Yang diperintah peraturan dalam firman-Nya kan jelas. Tinggal berani nggak kita melakukan itu gitu. Nah, untuk berani itu kita butuh iman. Untuk beriman itu kita butuh roh Tuhan gitu teman-teman. Untuk bisa membuat iman kita kuat dan sehingga berani melakukan. Nah, untuk bisa iman kita kuat, untuk kita berani melakukan, dasarnya kita mesti mengerti dulu maksudnya perintah peraturan firman Tuhan ini apa gitu. Nah, ini kembali lagi roh Tuhan yang bisa membuat kita mampu mengerti, dan roh Tuhan yang membuat kita bisa beriman, berani melakukan firman Tuhan teman. Nah, cuman roh Tuhan akan kita ketahui ada itu apabila kita punya kedalaman kemauan mengenal firman Tuhan. Nanti dari situ Tuhan akan bukakan bahwa di kita itu ada tubuh jiwa roh, dan di dalam kita ini akan diberi roh Tuhan oleh Tuhan Allah kepada setiap kita masing-masing gitu. Itu butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan teman. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Nabi Isa kepadanya, firman Tuhanlah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi firman Tuhanlah ya jalan,
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan. Itu kalau saya universalkan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 itu bunyinya seperti itu, teman-teman. Jadi satu-satunya jalan untuk dapat datang kepada Tuhan Allah adalah melakukan firman-Nya gitu. Tidak ada cara lain, teman-teman. Kita harus berani melakukan firman Tuhan Allah untuk bisa ketemu dengan Tuhan Allah di dalam surga gitu. Tidak ada cara yang beda gitu. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 12, teman-teman, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Nabi Isa lakukan, ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu firman-Nya Tuhan. Apa firman katakan begitu, teman. Jadi jangan sampai kita anggap kita ini tidak bisa sehebat Nabi Isa atau lebih dari Nabi Isa. Tapi ada firman yang katakan begitu. Cuman karakter kitanya yang tidak mampu, teman. Karakter kitanya tidak mampu sehebat Nabi Isa gitu loh. Tapi peluangnya ada. Tuhan ciptakan itu bahwa kita itu sebenarnya bisa berbuat lebih besar daripada apa yang Nabi Isa perbuat gitu. Firman Tuhan dan Tuhan menghendaki agar kita mau dan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar daripada si Nabi Isa-nya sebagai sulungnya kita tadi. Meskipun kembali lagi karakter kita tidak bisa sehebat Nabi Isa, sehingga kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari Nabi Isa itu bukan hal mudah, teman-teman. Butuh karakter yang lebih benar daripada Nabi Isa. Susah gitu, teman-teman. Yang ini tapi Tuhan kasih peluang kita untuk bisa berbuat lebih gitu, teman-teman. Nah, percaya Tuhan dengan melakukan hal-hal yang diperintah dan peraturkan firman Tuhan bukanlah hal mudah dan bukanlah hal yang wajar bagi manusia atau dunia pada umumnya. Seperti ucapan yang di firman Tuhan perikop ucapan bahagia dan peringatan dalam kitab Yohanes pasal 6 20 pasal 6 ayat 20-26 itu katakan seperti itu, teman. Isinya semua ucapan bahagia dan peringatan itu bertentangan semua dengan apa yang dunia rancang kendaki, apa yang orang dunia dan orang keyakini rancang dan kendaki, apa yang mereka pikir dan rasakan. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Beda semua gitu. Nah, bahkan puncak dari kesempurnaan hidup yang Tuhan rancang dan kendaki adalah ya ini yang di kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 34 itu gitu. Kasihlah musuhmu gitu. Kasihlah musuhmu itu dengan diurai segitu banyak itu yang tadi pipi kiri ditampar kasihkan kanan, diminta pakaiannya kasih jubahnya gitu. Itu seperti dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 itu benar-benar hal yang sangat sulit loh, teman-teman, untuk bisa kita lakukan gitu. Tapi ya perintah peraturan firman Tuhan harus katakan seperti itu gitu. Jadi memang sangat tidak mudah, teman. Melakukan firman Tuhan itu sangat tidak mudah gitu. Nah, di kitab Yohanes pasal 6 ayat 35 ayat 35 dan 36, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan jadi anak-anak Allah yang maha tinggi gitu. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, kita tahan nggak gitu, teman-teman, ikutin perintah peraturan Tuhan kalau Tuhan berasumsi kepada semua manusia itu seperti itu loh. Ya tetap aja Tuhan tuh pengennya berbuat baik kepada orang seperti apapun juga gitu tuh. Nah, itu kadang-kadang unsur manusia kitanya yang membatasi, teman-teman, untuk bisa seperti itu. Kadang-kadang sudah tidak mau gitu, karena bikin kesel kita, udah dianggap nggak wajar, seenaknya, jahat orangnya, kita biasanya berhenti gitu. Nah, di ayat 36-nya katakan, hendaklah kita murah hati sama seperti Tuhan Allah adalah murah hati. Jadi kuncinya kembali lagi, apabila kita pengen sempurna, ya kita harus berani beda gitu dengan manusia pada umumnya, pada dunia pada umumnya. Yang di dunia anggap wajar itu yang kita lakukan dianggap tidak wajaran gitu. Dan tinggal kita berani atau tidak. Tapi prinsip dasarnya itu ya karena itu Tuhan itu adalah murah hati. Jadi bagaimana untuk bisa menjadi benar itu, Tuhan didik kita itu harus murah hati, teman-teman. Kuncinya di situ sih gitu. Jadi bagaimana kita melakukan kebenaran yang Tuhan rancang kendaki itu ya kunci akhirnya
Ya apakah kita bisa murah hati nggak? Kita bisa mengasihi sesama kita nggak gitu? Karena rumus Tuhan kalau ditanya paling simpelnya gitu, paling ringkesnya ya kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Dan juga yang keduanya, yang pertama kan kasihi Tuhan Allah kita gitu. Yang keduanya ya kasihlah sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Prinsip dasar ikut Tuhan itu cuma dua itu teman-teman, tidak ada yang lain gitu. Dan cuma problemnya kan apa kita bisa gitu ya, apa kita bisa mengasihi orang sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau mungkin orang itu dianggap oleh kita baik atau benar, kita masih bisa teman-teman. Tapi kalau dari sisi Tuhan kan pengennya kita bisa nggak ke semua orang loh, orang yang jahat, orang yang baik pun ya kita mesti tetap mengasihi mereka gitu, tidak bisa pilih-pilih. Nah ini yang repotnya begitu teman-teman. Kitanya mungkin mudah sekali bagi orang yang memang kita anggap dan baik dan benar itu, kita mengasihi mereka itu mudah gitu. Tapi begitu kita ketemu orang yang tidak baik, tidak mengasihi kita gitu, itu bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang model seperti ini gitu teman, yang pantasnya yang nggak nggak dijauhin atau nggak dimusuhin atau nggak dibalas perbuatannya, jahat ketemu jahat aja secara duniawi itu udah dianggap bagus gitu. Tapi kalau dari sisi yang kesempurnaan yang Tuhan maksud itu bukan bicara soal kebaikan, karena kesempurnaan yang Tuhan mau itu adalah di atas kebaikan. Nah berarti bagaimana caranya kita harus berbuat lebih benar gitu dari kebaikan itu. Nah ini yang tidak mudah teman, tidak mudah, tidak dianggap wajar oleh dunia, oleh luar kita gitu. Dan bisa juga dianggap tidak wajar oleh diri kita sendiri teman. Dari pikiran, perasaan, kehendak kita ini ya untuk berbuat mengasihi sesama yang dianggap tidak pantas itu juga jadi satu rintangan teman-teman. Di pikiran, perasaan, kehendak kita itu juga menolak itu gitu. Nah menolak itu karena memang kita anggap memang nggak pantas, tapi yang kedua juga ya karena memang orang dunia tidak bisa anggap itu wajar kok gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau jiwa kita, pikiran, perasaan kita pun menolak itu teman-teman. Nah ini yang menyebabkan akhirnya kita jadi melakukan untuk sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki bagi hidup kita, supaya kita bisa meninggal itu masuk ke dalam surga sebagai bukan rakyat jelata, sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, tapi kendalanya tadi teman-teman, ya di dunia waktu hidup ini kita bisa nggak gitu mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah kalau kembali lagi, kalau memang orang yang sesama itu memang kita anggap, dunia anggap pantas dikasihi gitu, ya mudah teman-teman, bisa mudah. Tapi kalau seperti yang tadi Tuhan katakan, Tuhan itu untuk orang yang jahat dan orang yang baik sama aja gitu teman. Ya berarti kita mesti siap gitu. Ya apakah kita siap mengasihi atau murah hati kepada orang yang memang kita tidak sukai, bahkan kita benci gitu. Nah ini yang pelajaran buat kita teman-teman. Kalau kita bisa sampai lulus ya mengasihi sesama kita tanpa metak-metak, ini orang baik, ini orang benar, ini orang jahat gitu, tapi bisa semua kita kasihi, ya kita sudah masuk dalam kesempurnaan yang Tuhan maksud gitu. Nah ini yang Tuhan harapkan itu bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan rewardkan kita yang menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Mudah-mudahan pagi ini saya sharing ini bisa ditangkap maksudnya teman-teman. Jadi kembali lagi judulnya, percaya kepada Tuhan yang benar itu adalah melakukan firman Tuhan. Harus nyata-nyata melakukan firman Tuhan. Walau waktu melakukan firman Tuhan itu banyak sekali ketidakwajaran yang akan dialami, dan ya kita mendapatkan menderita teman, oleh karena baik oleh lingkungan duniawi maupun dari pribadi kita sendiri teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.